Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai benarkah obesitas dapat memengaruhi kesuburan. Tadi Dokter Putri ada pertanyaan ya menarik ya dok, mungkin silakan boleh diulang dok. Jadi tadi saya bertanya dok, kan misalnya pada pasien-pasien yang dokter terapi dengan pengobatan misalnya dok, apakah ada cut off waktu tertentu dokter memutuskan untuk move ke inseminasi gitu dokter? Jadi apabila dalam pemeriksaan dasar tadi kita temui tidak ada masalah, ataupun bermasalah namun sudah dapat kita atasi, biasanya kita memberikan waktu 2-3 bulan untuk mencoba alami dulu. Mana tahu dengan masalah yang sudah teratasi, mereka masih memungkinkan untuk mendapatkan kehamilan secara alami. Namun apabila secara alami juga belum berhasil, maka ada dua kemungkinan, apakah kita lakukan pemeriksaan yang sekunder, misalnya anti sperma, antibody anti sperma misalnya. Ternyata wanitanya memang dengan sperma ini berlawanan misalnya gitu ya. Yang sekunder, atau di dimer tentang kekentalan darah, imunologi kita periksa. Nah, lalu baru kita lakukan bantuan. Bantuan ini kan dalam memperoleh kehamilan ada dua, inseminasi atau bayi tabung. Tapi biasanya kalau tidak ada hal yang paling fatal yang harus ke bayi tabung, kita pasti coba inseminasi terlebih dahulu. Gagal 3 atau 4 kali inseminasi, tetap kita sarankan ke bayi tabung. Baik. Kalau kasusnya hari ini gimana dok? Apakah proses yang berkaitan dengan tema kita ya, karena disebabkan oleh obesitas ini bisa berjalan lancar dan pada akhirnya setelah melewati berbagai pengobatan bisa dengan mudah gitu mendapatkan kehamilan? Di praktek saya sekarang memang banyak yang obesitas, atau lebih spesifik banyak yang PCOS, karena pada wanita obesitas cenderung menjadi PCOS. Kunjungan banyak PCOS, dan alhamdulillah juga yang berhasil banyak adalah PCOS, dibandingkan akibat dari kelainan organ yang lain, seperti endometriosis yang mesti harus dilakukan operasi terlebih dahulu, kemudian miom, atau penyebab-penyebab yang ekstrim misalnya kelainan sperma dan sebagainya. Obesitas walaupun pasiennya sekarang banyak, namun apabila pasangan itu mendengarkan apa yang kita sarankan, edukasinya masuk gitu ya, dan konsisten. Nah, yang menjadi masalah ini konsisten ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu konsistennya cuma 2 minggu kadang ya, 3 minggu mulai lagi beralih. Namun apabila konsisten, turun berat badan, alhamdulillah yang paling banyak berhasil adalah pasien-pasien dengan obesitas atau PCOS. Wah, berarti itu untuk kasus yang mereka menyegerakan untuk menyembuhkan diri ya, alias mengurangi berat badan ya, atau melakukan pengobatan. Tapi untuk seseorang misalnya yang obesitas lalu dibiarkan dengan waktu yang cukup lama karena merasa tidak perlu menurunkan berat badan karena tadi masalahnya misalnya di obesitas ya, terus kemudian dibiarkan lama gitu dengan jangka waktu yang lama, apakah dia bisa menjadi permanen atau nanti pada saat yang lama itu datang dia ketika menurunkan berat badan tetap bisa dok? Jadi apabila menghiraukan obesitas ini, pokoknya dok saya nggak bisa nih menurunkan berat badan, apakah peluangnya akan ada? Tentu saya tetap ada, karena pada prinsipnya mungkin di suatu waktu sel telurnya bagus, bisa jadi di suatu waktu, atau di suatu waktu dia akan ovulasi, walaupun ini nggak bisa kita pastikan ini. Nah, tujuan dari kita menurunkan berat badan bagaimana ovulasinya konsisten juga, setiap bulan dia ovulasi. Nah, kemudian kalau seandainya pilihan lain, mungkin arahnya misalnya ke bayi tabung, dimana kalau bayi tabung itu sel telurnya memang diambil ke dalam, lalu spermanya diambil juga, dibawa keluar, ditemukan di luar. Namun beberapa faktor tadi sudah kita jelaskan juga akan mempengaruhi kehamilan. Bisa keguguran, kemudian bisa komplikasi dalam kehamilan. Memang yang paling baik adalah pada pasien dengan obesitas menurunkan berat badan. Di samping menurunkan berat badan, saya tambahkan tadi kita berbicara tentang makronutrien.
kita harus juga konsumsi mikronutriennya, vitamin C, vitamin E, vitamin D, antioksidan. Nah itu semua ikut mempengaruhi kualitas sel telur, apalagi kualitas sperma. Nah, di samping menurunkan berat badan, ya kita juga akan memberikan memberikan suplemen kira-kira dari dokter kesuburannya. Baik, terima kasih Dokter Dodi atas ilmu dan juga informasinya, edukasinya. Terima kasih juga Dokter Putri sudah menemani saya pada hari ini. Dan pemirsa, itu tadi informasinya. Ternyata benar ya bahwa obesitas ini bisa menjadi salah satu yang dapat memengaruhi kesuburan. Nah, maka dari itu mari kita terus menjaga pola hidup sehat. Karena pola hidup yang sehat bukan hanya dapat membentuk tubuh yang ideal, tetapi juga bisa menjaga kesehatan kita, termasuk juga kesehatan reproduksi kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di dokter kita berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.